Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Selamat siang pemirsa podcast Mandua Kota Malang. Aku Lian sebagai host kali ini dan ditemani oleh rekan aku. Halo semuanya, nama aku Davin dan pada kesempatan kali ini aku menemani Lian untuk memandu kalian dalam podcast Mandua Kota Malang dengan tema Makmakap 2025. Kalian, hari ini kita kedatangan tamunya siapa sih? Waduh, sekarang kita nggak cuma berdua nih. Kita sekarang kedatangan tamu spesial kita yang sangat berperan penting dalam Makmakap 2025 kali ini. So, let's welcome our guest. Halo. Hai. Halo Davin, halo semuanya. Ini dia guys, narasumber kita kali ini. Betul. dong untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Aku enggak ya. Silakan. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Imam Ghazali selaku Ketua Pelaksana Makmakap 2025 dan Agatha. Dan Agatha, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Agatha Nesya Nindiar sebagai Wakil Ketua Pelaksana Makmakap 2025. Halo masih mama, Halo semuanya. Halo. Halo Lian, halo Davin. Mereka berperan penting sekali nih guys di Makmakap 2025. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang Makmakap 2025 ini, mending kita harus tahu dulu dong Makmakap 2025 itu apa dan tujuan dilaksanakannya event ini itu apa? Setuju. Oke, mungkin bisa aku jelasin ya kepada teman-teman semua yang mungkin belum kenal ataupun belum tahu apa sih Makmakap 2025 itu. Makmakap sendiri itu event yang diadakan oleh OSIS di bawah naungan OSIS tentunya, di mana tujuan kita itu untuk menjaring bakat dan minat seluruh peserta didik SMP MTS Jawa Timur guna menjadi calon atlet basket Mandua Kota Malang itu sendiri. Jadi tujuan utama kita itu sebenarnya kita cari bibit-bibit adik-adik gitu loh, buat tahun depan sekiranya kita ada turnamen basket ataupun yang lainnya gitu, kita udah siapin dari sekarang, jadi nanti gak buru-buru banget gitu. Bener banget Imam. Selain itu juga mungkin untuk teman-teman di SMP MTS ini juga bisa menjadi platform atau wadah untuk mereka mengembangkan minat, bakat, dan potensi mereka khususnya di bidang olahraga basket gitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya pada tahun ini adalah tahun pelaksanaan kedua kalinya untuk Makmakap dan alhamdulillah sudah bisa menjaring sampai ke tingkat Jawa Timur gitu. Wah, give applause guys. Keren banget ya guys. Keren banget sumpah. Nah, karena ini juga pernah dilaksanakan di tahun lalu nih ya Mbak. Bener banget Lian. Nah, Lian pengen tahu nih, bukan Lian doang sih. Mereka semua pengen tahu nih, nah perbedaan dari Makmakap tahun sebelumnya sama perbedaan Makmakap tahun ini tuh apa aja? Oke, terima kasih Lian. Mungkin Imam bisa jawab Mam, kira-kira apa aja nih Mam? Mungkin yang pertama perbedaan yang paling signifikan dari pelaksanaan event tahun lalu sama tahun sekarang itu kita dari perihal perizinan ya. Kan kalau di tahun kemarin tuh sebenarnya kita ngadainnya se-Malang Raya dan itu cuma 12 tim. Tapi kalau sekarang kita mengadakannya 16 tim dan itu buat se-Jawa Timur gitu. Bener banget, dan selain daripada jumlah tim dan juga tingkat yang lebih advance ya daripada tahun lalu, mungkin di tahun ini juga kita banyak melakukan inovasi-inovasi khususnya di permainannya sendiri, terus juga acaranya secara keseluruhan dari mulai opening ceremony sampai insya Allah nanti akan ada final party, terus juga secara dekorasi, secara segala hal yang kita butuhkan di event itu udah dipersiapkan lebih matang mungkin ya teman-teman ya, termasuk juga kayak di antara match itu banyak fun game-nya, terus door prizes dan lain sebagainya gitu. Wah, fresh banget berarti ya. Bener banget guys, banyak perbedaannya dan tentunya lebih keren dong daripada tahun sebelumnya. Amin. Mungkin ada apa? Aku juga punya pertanyaan sedikit nih ke kalian berdua. Boleh. Mungkin kan kalian termasuk salah satu panitia di Makmakap ini kan. Kira-kira boleh nggak sih di-spill dikit aja? Apakah momen apa namanya ya, kayak tantangan terbesar kalian sebelum menyiapkan kompetisi basket Makmakap ini? Karena kan ini acara juga tergolong besar kan ya, karena se-Jawa Timur. Kira-kira ada nggak sih tantangan yang kalian hadapi sebelumnya? Mungkin kalau dari awal itu ya, waktu kita membangun pondasinya, kita membangun strukturalnya itu, tentunya kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Gak semua panitia Makmakap tahun ini tuh tahu kita tuh ngapain sih sebenarnya. Makmakap itu apa, mereka belum tahu. Jadi dari awal tuh kita selalu ngejelasin, Makmakap ini event yang di bawah naungan OSIS buat kita tuh menjaring bakat dan minatnya adik-adik, terutama di bidang basket gitu ya. Jadi kita bener-bener ngejelasin dari awal
buat teman-teman semua. Nah, tujuan kita tuh bener-bener untuk menjaring dan kita berusaha menampilkan yang sebaik mungkin kayak gitu. Dia emang part yang paling susah kalau menurut aku dari awal kita membangun tim ini. Itu emang dari kita ngompakin satu tim dan bener-bener tahu tujuan kita sebenarnya itu apa kayak gitu. Itu benar banget teman-teman. Bahkan dalam pelaksanaannya pun sampai sekarang kan kita masih dalam proses ya gitu ya. Itu juga hal itu yang dibilang Imam tadi itu tetap menjadi permasalahan yang mungkin kita sedang cari solusinya bersama-sama supaya gimana caranya namanya event eksternal dan juga besar tentu melibatkan banyak kepala juga yang di dalamnya. Panitia-panitia kita ada total 65 orang ya. Yes, betul. Dan Banyak untuk sekali. menyatukan 65 orang yang dari latar belakang beda-beda termasuk juga dari jenjang kelasnya kan panitianya ini dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi nggak semuanya saling mengenal satu sama lain. Jadi mungkin untuk permasalahan yang mungkin kita hadapi itu di internal itu kayak bonding-bondingnya gitu-gitu. Karena kan untuk menciptakan event yang besar sesuai ekspektasi kita tentu dari kita sendiri juga harus menjalannya dengan bahagia gitu sebagai panitia gitu. Jadi untuk membuat environment yang menyenangkan buat semua panitia itu mungkin hal yang susah tapi terus kami usahakan gitu. Terus juga mungkin untuk permasalahan lainnya, permasalahan-permasalahannya bisa diatasi sih ya Mam ya. Yes, betul. Sama teman-teman juga dan itu mungkin kuncinya adalah itu tadi komunikasi terus juga sama gimana cara kita bisa membangun tim itu dengan baik. Setuju banget teman-teman. Memang kerja tim itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu acara yang kita tuh pengen banget untuk menjadikan acara ini sebagai acara yang sangat spektakuler seperti itu. Betul. Dan aku juga salvok nih sama opening ceremony kemarin. Oh. Waduh, keren banget. Kemarin di opening ceremony ini ada apa aja kira-kira tampilan atau persembahan yang dipersembahkan untuk opening ceremony-nya? Jadi dari awal kita mau nentuin konsep openingnya itu, kita diskusi dulu sama panitia-panitia inti. Kita mau nampilin sesuatu yang baru. Jadi kita kolaborasi antara dua ekstrakurikuler yang kita punya tuh, antara bela diri kombinasi sama Sumring. Jadi kalau kalian tahu Sumring itu salah satu ekstrakurikuler kita juga, itu tari-tari tradisional. Jadi nanti digabung waktu openingnya kemarin kalau teman-teman yang lihat ya, itu ada bela diri kombinasi gitu, sama ada campuran-campuran tari kayak gitu. Sama ada tampilan dari Magma Troopers juga. Benar, dan tujuan kami memasukkan dan mengajak teman-teman dari berbagai ekstrakurikuler dan juga komunitas itu juga untuk menunjukkan ke halayak eksternal. Karena kemarin kan itu perwakilan dari tim-tim tuh datang ya teman-teman kan. Sama official juga, sama coachnya juga. Dan itu tuh kita ingin menunjukkan kalau Man 2 ini gak cuma akademiknya aja, tapi non-akademiknya, gak cuma basket juga, semuanya itu berjalan dengan sebaik-baiknya di sini gitu. Keren banget. Nah, kemarin tuh yang menghadiri opening ceremony itu apakah seluruh sekolah yang mendaftar atau hanya beberapa saja seperti itu? Oh, kalau dari opening ceremony kemarin kita emang sudah menyebarkan undangan ya. Jadi sekiranya dari tiap tim, kan kemarin itu ada total 16 tim. Alhamdulillah kemarin tuh bisa terkumpul sampai kurang lebih 50 orang itu per tim. Maksudnya 50, jadi per timnya tuh ada 3 sampai 5 orang perwakilan dan juga official, sama supporternya dari orang tua yang support anaknya yang lagi main itu juga ada. Iya benar, jadi kemarin tuh sempat rame banget karena selain daripada tim yang diundang itu juga banyak penonton-penonton juga. Yes. Buat Makap tahun ini total timnya ada berapa sih kalau kalian tahu? 16 tim se-Jawa 16 Timur. tim se-Jawa Timur. Nah, berkembang nih berarti dari 12 ke 16. Alhamdulillah. Insya Allah. Semoga tahun-tahun depannya bisa semakin banyak ya. Amin. Kebanyakan. Tepar tuh pin, tepar. Tim. Panitia capek tapi hasilnya Maksimal Maksimal. bener. Nah, Alhamdulillahirabbil bener, alamin. Untuk matchnya sendiri itu kira-kira ada di hari apa aja ya? Agatha dan Imam. Oh, kalau matchnya kita sendiri tuh kita adain setiap Sabtu dan Minggu. Jadi tentunya itu nggak ngerubah jadwal kita yang kita fokus utama kita kan sebagai seorang pelajar ya. Oh, iya. Tentunya kita nggak boleh ninggalin pelajaran kita sama kewajiban Cuma- kita, tugas-tugas kita gitu. Jadi kita ngadainnya tuh eventnya setiap hari Sabtu dan Minggu, itu pun dari pagi sampai siang. Jadi ketika sore dan malam kita punya waktu istirahat dan menyiapkan bekal buat besok pelajaran kayak gitu. Ya betul banget teman-teman. Untuk kan banyak ya orang tua yang mau nonton anak-anaknya gitu bertanding. Kira-kira boleh nggak sih ada penonton yang datang ke sini? Apakah perlu bayar atau gimana gitu mau nonton? Alhamdulillahirabbil alamin. Makmakup 2025 sangat welcome buat semua dari kalangan apapun, mau pelajar, mau orang tuanya, mau kakek neneknya. Kemarin tuh sempat bawa eyangnya Warga juga. ya, Iya warga. bener banget. Ramai banget. Ada dari Surabaya tuh kemarin sampai bawa
pukulan balon gitu. Oh, Jadi iya. buat Bener-bener bener-bener excited banget buat ngedukung. anak-anak yang lagi main. Bahkan sampai ada eyang-eyang gitu duduk di pinggir lapangan gitu, kita kayak ya Allah se-supportive itu buat mendukung anak-anaknya, cucu-cucunya juga di Makmakap gitu. Dan untuk HTM-nya alhamdulillah free teman-teman, jadi Wah, siapapun free, yang mau teman-teman. datang Sabtu Minggu bisa langsung ke MAN 2 Kota Malang. Dan juga kita punya banyak bazar nih Vin tahun ini. Mungkin itu juga inovasi baru karena dari teman-teman sponsorship itu juga banyak bekerja sama dengan pihak eksternal untuk ngadain bazar. Jadi penonton nggak cuma bisa dimanjakan dengan pertandingan dari teman-teman yang sangat spektakuler itu, tapi juga bisa beli makan, bisa beli minum juga, emang ya? Ya, terus tentunya kita tuh sekarang ada ini loh. Kalau kalian tahu, kemarin kita ngadain fun game. Jadi Benar. setiap Oh, jeda iya. match itu ada fun game. Mereka tuh biar kayak kan kalau lagi match gitu kan kayak tegang intens banget gitu kan. Nah, biar mereka relax itu kita ngadain fun game. Terus itu juga ada hadiahnya tahu. Kita ngasih kayak sweater dari sponsor, Gila, ada t-shirt dan banyak Iya, yang benar. lain gitu. kita banget sebagai panitia tuh kayak, duh Mam, apa kita ikut aja Ya, ya apa Mam, kita biar ikut aja, dapet biar gak gitu. rugi gitu, kita ikut aja gitu. Hadiahnya lumayan juga soalnya. Bener Wah banget gitu teman-teman. teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang setiap Sabtu minggunya gabut nih mau ngapain, Bener banget. daripada nggak ada Ya, kegiatan, bener banget. mending datang ke MAN 2 Kota Malang buat Buat nonton nonton pertandingan Makmakap 2025. Nah, untuk pendaftar di Makmakap 2025 ini, apakah ada kategori tertentu seperti misalnya MTS sendiri atau hanya SMP sendiri atau ada kategori lainnya? Mungkin kalau untuk Makmakap 2025 kita menerima semuanya karena SMP MTS se-Jawa Timur teman-teman. Jadi dari kemarin tuh juga banyak SMP Islam, SMP Kristen pun ikut, terus MTS yang ada di Kota Malang juga ikut. Terus kita bener-bener diverse lah ya di Makmakap ini, semua ikut dan bisa bertanding gitu. Kalian kemarin nonton nggak opening ceremony? Aku nonton. Aku nonton juga, of course. Oke, sama match menurut kalian gimana nih kalau dari kalian sendiri sebagai POV penonton kan mungkin Oh, iya, ini benar. POV panitia nih dari tadi. Kalau dari kalian sendiri gimana sih melihat match Makmakap itu? Wah, untuk adik-adik yang bertanding tuh super keren banget. Mereka tuh sangat kayak jiwa kompetitifnya tuh. Wah, masya Tinggi Allah, banget ya. masya Allah, sampai heboh banget gitu Iya. penontonnya. Ya Jadi kalau dari aku deg-degan. juga. Kalau dari aku juga sama sih, karena kita bisa ngelihat bibit-bibit baru gitu yang bisa kita lihat cuma DBL, SMA, SMA kan. Yes. Sekarang kita ngelihat anak-anak SMP bertanding dan ternyata kualitas skillnya juga nggak jauh dari kakak-kakaknya gitu. Bener banget. Bener banget, dan karena itu juga guys, kita sebagai panitia itu menyiapkan untuk nanti final partinya bisa mirip-mirip lah ya sama Iya, DBL lah ya. mirip-mirip. Aduh, Itu spoiler dikit lah dari kita ya. Aduh, penasaran nih final partinya. Gimana tuh Mam, final partinya gimana Mam? Iya. Yang di sekiranya tuh ya, fail party tuh ada ini, terus ada itu. Jadi mungkin buat kalian semua yang Penasaran? penasaran banget sampai pengen kayak, aduh ada apa nih nanti di finalnya gitu. Langsung nanti kita, insya Allah kita merapat di GOR Bima Sakti tanggal 1 Februari 2025. Catat tanggal atau Bener banget guys, jadi kalau selama ini matchnya di MAN 2 Kota Malang, kita nanti atmosfer baru di final party dan awarding langsung dalam satu malam itu di GOR Bima Sakti insya Allah tanggal 1 Februari. Yes. Dan di situ nggak bakal cuman ada match biasa, kita bakal bener-bener all out menyiapkannya dari tampilannya, terus juga dekorasinya, gate dan semuanya teman-teman. Jadi jangan lupa datang. Wah, semoga lancar ya nanti untuk acara Betul. Makmakap ini ke Amin, depannya. amin, amin. Amin, terima kasih Lian, terima kasih Davin. Kalau dari panitia sendiri ini mungkin kita agak flashback sedikit ya. Ada Boleh, nggak sih momen-momen lucu atau momen nggak terlupakan gitu selama persiapan acara Makmakap ini? Oh gitu, boleh-boleh. Mungkin aku cerita dari Hamin 1 aja ya. Ya boleh. deh. Bener-bener Hamin 1 nih. Kita di hari Jumat tanggal 10 itu aku ingat banget. Kita dari malam sudah menyiapkan semua banner, semua hiasan, semua dekorasi gitu udah kita siapin. Ternyata memang ada satu PR kita yang kita kelupaan karena kita udah menyiapkan ini itu meja, stand buzzer kita siapin semua kan. Kita belum masang stiker lapangan tuh. Kan kita bekerja sama juga kan dengan pihak eksternal. Kita mengambil sponsor-sponsor dari luar. Kita itu menawarkan salah satunya adalah branding yang baru itu ada di lapangan. Jadi di lapangan MAN 2 Kota Malang kemarin kalau teman-teman lihat di hari pertama itu ada logo dari sponsor yang kita ajak kerjasama gitu. Kita di hari pertama tuh bingung kan, ini gimana cara nempelnya karena kita nggak punya experience sama sekali gitu loh. Kita nggak punya pengalaman kan awalnya kayak mau naruh sponsor yang di lapangan itu stiker dan itu bulat. Kan kalau kita nyetak stiker kan biasanya kotak gitu ya. Ini tuh bulat. Dan gede banget. Gede banget. Itu 3 meter totalnya guys. Jadi itu sekitar 3 meter, 54 atau 45 gitu kalau nggak salah. Kemarin kita tuh total sekiranya ada anak 10 kayaknya. Kita tuh ganti shift gitu. Jadi kayak kita gimana? Ini ada yang mikir, ada yang sambil makan. Terus kayak kita, oh gimana kalau ini potong dulu, terus nanti kita ukur, kita tempel setengah, baru kita sambungin kayak gitu.
Terus sampai ternyata di tengah-tengah itu hujan. Jadi untungnya waktu kita nempel yang di stiker utama kita yang di tengah itu udah kita tempel, terus tiba-tiba hujan. Ternyata temanku nyeletuk, oh enggak ini bukan hujan gitu, Embun. cuman embun. Cuman embun. Teman mana tuh yang nyeletuk? Ya itu gue. Yes. Jadi Davin ini juga salah satu panitia makap guys. Kecil Davin aja udah. Davin tuh pagi itu tiba-tiba kayak bilang, enggak ini embun doang nih, embun doang. Embun tiba-tiba kayak deres gitu. Karena itu tuh hujannya kecil banget guys, jadi gue kira kecil. Ya, Bener banget, dan itu katanya juga malam itu ada paranormal experience. Iya. Aku sih ngerasa kayak serem banget gitu. Cekam gitu loh. Tapi itu menghiasi lah pengalaman Yes, kita betul. selama jadi Dan panitia, ternyata teman-teman. paginya sangat-sangat fantastis. Benar. Opening ceremony lancar, alhamdulillah ya Allah. Keren. Dan emang ketakutan itu sama mama tuh karena hujan sih guys, karena kan lapangan kita outdoor nih, jadi kayak kita bener-bener deg-degan banget ini kalau hujan gimana ya, kita bener-bener mantengin weather itu, aduh. semua ramalan cuaca itu kita pantengin Iya. sambil berdoa, ya Allah semoga Ramalan nanti cuaca. opening ini nggak hujan, semoga nanti matchnya nggak Itikaf, hujan gitu. berdoa berdoa Iya. gitu. Sampai kita tuh kalau di grup panitia tuh kita nge-share Nge-share doa. Doa untuk hujan. menolak hujan ya. Hujan. Itu saking kita takutnya gitu, biar acaranya bisa berjalan dengan baik dong tentunya. Amin amin. Ternyata banyak banget ya kejadian-kejadian lucu yang kita nggak tahu nih dari depan layar, di belakang layar juga. Ternyata banyak banget cerita-ceritanya teman-teman. Benar. Kalau dari Agatha sama Imam nih, mungkin untuk pertanyaan ke depannya ya, kira-kira ada nggak sih rencana untuk memperluas cakupan kompetisinya, misalkan jadi tingkat nasional atau bahkan internasional gitu. Amin, amin. Mungkin itu buat adik-adik, Iya, buat teman-teman panitia selanjutnya mungkin ya. teman-teman gitu. panitia selanjutnya, untuk angkatan selanjutnya. Kalau misalkan memang mau melanjutkan, dan insya Allah, kalau saran kita sih dilanjutkan ya, karena Yes, ini emang harus eventnya Banget dilanjutkan. besar dan sangat beneficial juga, baik buat kita sebagai sekolah ya, dan juga buat adik-adik di SMP MTS gitu. Dan juga itu bisa jadi branding sekolah juga, karena kan Setuju. lihat langsung nih Mandua sebagus apa sih gitu kan. Terus juga bisa jadi tahun depan kalau misalkan mau ada lagi nih, harapannya dari kita mungkin semoga cabornya makin banyak misalnya. Yes. Amin. Terus cakupannya bisa lebih jauh Lebih daripada jauh, Jawa lebih Timur luas, misalnya, betul. memang memungkinkan gitu ya Pin ya. Kenapa enggak gitu kalau buat lebih bagus. Setuju banget. Mungkin yang dari aku ya, kalau kalian tahu sebenarnya sistem kita kemarin tuh gugur. Benar. Ya, mungkin harapan buat teman-teman angkatan selanjutnya, panitia-panitia selanjutnya, insya Allah semoga bisa itu kita lanjutin tingkatnya itu biar fase grup. Jadi sekali kala itu nggak langsung gugur, tapi masih ada kesempatan-kesempatan selanjutnya buat timnya lanjut main gitu. Kayak gitu. Benar banget. Semoga harapan-harapan yang diinginkan di Makmaka 2024 ini bisa tercapai ya di tahun depan. Ya ampun, Amin, amin. amin, amin, amin. Doain juga biar tahun ini Pin semangat dan sukses Pin. Amin. Amin. Mohon doa ya teman-teman semuanya. Baiklah, mungkin kami cukupi untuk sesi podcast kali ini. Tapi sebelum ditutup, gimana kalau kita jargon dulu nih? Oh iya, Marwah Maka ada pasti ada jargonnya jargon. nggak? Ada dong. Ada banget. Ada jargonnya. Jargon kita tuh biar kita terus semangat gitu loh waktu di lapangan Boleh, untuk kita boleh, menghiasi boleh. lapangan itu. Gimana Mam? Dong, kita- Ajarin Kita dikasih Mam. tahu Ajarin dong. ya. Kasih paham nih Dapin sama Lian. Sama penonton juga. Oh, Oke, teman-teman juga. boleh. Yang di jargonnya tuh enter the court, rise to the top. Untuk gerakannya tuh tinggal narik tangan kayak gini. Enter the court, rise to the top. Oke? Bisa nggak kira-kira? Bisa, Bisa dong. dong. Oke. Bisa boleh pasti nih. udah bisa juga kan? Oke. Ayo Yaudah. Mam, silakan. Coba Silakan dipimpin bareng-bareng. Imam. Aku mulai ya. Makmakap 2025. Enter the court, rise to the top. Yes. Baiklah, mungkin untuk sesi podcast kali ini kami cukupi. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatian yang telah diberikan kepada kita. Jangan lupa teman-teman yang mau nonton Makmakap 2025 selalu datang ke Mandua Kota Malang di setiap Sabtu Minggu, dan juga untuk final partinya ada di tanggal berapa kata Imam? Tanggal 1 Februari di Gor Bima Sakti. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Mandua Kota Malang, inspirasi pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, Juara prima. jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Dadah. See you.